Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti dengan saya Rio di sini ya. Kemarin kita sudah belajar HTML dan sudah belajar CSS. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat suatu web yang sederhana aja, web portfolio yang dimana web portfolio itu akan menggunakan desain ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan buat suatu logo, terus ada navigasi, terus ada informasi tentang ininya apa namanya? eh, Ya, informasi singkat tentang eh, si pembuat web, hobi, sama ada button CTA-nya gitu lah. Dan ada foto mungkin nanti. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Mungkin saya akan eh, pertama kita akan buat ini dulu. Apa namanya? Kita buat suatu kontainer yang akan membungkus semua ini semua desain yang di atas ini. Namanya kita buat hero section. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah buat suatu folder dengan nama web. Terus di dalamnya ada file index.html. Terus ada folder style. Terus filenya adalah style.css. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat HTML-nya dulu. Dan ini persona. Oke, misal nama saya lakukan deh. Oke, nah selanjutnya mungkin kita akan tes dulu ya. Apakah ini sudah berjalan ya. Kita klik kanan seperti biasa, open with live server. Nah, ini sudah ada ya teman-teman ya. Jadi sudah ada, webnya sudah bisa kita pakai. Sekarang kita akan buat apa? Nah, kita balik lagi ke di sini, kita akan buat suatu box yang membungkus ini, membungkus semua section apa namanya, bagian headernya ini atau biasa kita sebut dengan hero section. Pertama kita akan fokus menggunakan sebuah div ya teman-teman. Ada div dengan kelas hero misalkan. Terus di sini tuh ada kita buat komponen navigasi ya misalkan. Kita kasih dengan nama kelas nav lah untuk navigasi. Terus di navigasi ini ada logo. Kita buat suatu div dengan kelas logo ya. Ada div dengan kelas logo. Di logo ini dia menggunakan huruf R dan titik. R dan titik. Oke. Selanjutnya di dalamnya itu ada menu ya, menu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita hapus misalkan kayak pendidikan, kita ganti aja nanti. Misalkan, nah setelah sebelahnya itu ada menu pertama itu ada navigasi, dan di sini ada logo, dan menu keduanya adalah eh menu keduanya adalah menu div kelas menu. Di menu ini ada beberapa menu ya 1, 2, 3, 4 misalkan. Kita buat dengan nama paragraf deh, beranda. Terus ada tentang hobi pendidikan, kita copy paste ya. Beranda, hobi pendidikan. Satu apa? Tentang. Ini kita pindah ke atas ya. Beranda tentang hobi pendidikan. Oke, kita save. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, di sini sudah dibentuk, cuma permasalahannya dia masih berbentuk kalem ya teman-teman ya. Jadi seperti kelas sebelumnya kita buat ada pelajaran tentang backgroundnya, nanti teman-teman coba cek. Kita akan desain hero ini dulu ya, biar punya
bayangan, maksudnya itu punya warna background seperti ini nih, ada backgroundnya sih sebenarnya. Nah, backgroundnya itu adalah sebentar. Backgroundnya itu ini ada background satu, coba kita copy dulu. Nah, ini dia backgroundnya. Oke, sekarang kita buat dulu ya teman-teman, ya. Kita buat kelas bernama hero style. Kita jangan kelas deh, kita pakai ID aja. Misal ini saya ganti dengan ID ya. Atau biarin aja deh kelas. Kelas hero misalnya. Oke, kita create background color. Background colornya sama dengan yang tadi ya teman-teman. Background colornya itu menggunakan ini, nanti teman-teman ikuti aja. Ini tapi taruh untuk kalau menggunakan kode hex, jadi kita harus taruh warna di atasnya. Harus menggunakan pagar di depannya teman-teman. Mungkin saya akan ketikkan lebih sedikit. Oke, kita lihat lagi. Sorry, kok saya simpan. Ini harusnya udah kelihatan. Nah, terus misalkan hero ini kita kasih dia tinggi, tinggi misalkan 800 VH. Terus lebar, width 100 PW. Nah, coba kita save. Oh iya, ini nggak bisa terbentuk karena kita belum import ininya CSS. Kita gunakan perintah link CSS. Nah, di sini kita import dulu CSS-nya yang tadi itu. Style, masuk ke folder style, baru style CSS. Oke, nah ini sudah kelihatan ya teman-teman. Eh, Warnanya udah berubah ya. Ini kayaknya ini bukan backgroundnya deh, ini terlalu kontras sekali. Kayaknya backgroundnya bukan ini deh. Backgroundnya itu sebentar ya. Backgroundnya itu mana background? Sepertinya itu backgroundnya itu yang ini deh. Kodenya itu FB kalau nggak salah. Balik lagi ke ini. Nah, ini. Nah, kelihatan ya tadi tingginya. Coba kita pakai warnet orange misalkan. Biar kita tahu, ternyata dia udah tinggi segini. Nah, sekarang kita hilangkan dulu ya garis-garis putihnya di samping itu. Dengan menggunakan perintah, kita hilangkan di body ya. Kita taruh di atas saja. Ini hero kita turunkan. Kita di bodinya, kita margin 0px agar tidak ada margin ya di samping-samping yang tadi itu. Oke, jadi di bodinya udah nggak ada margin lagi. Soalnya secara default ada marginnya, jadi kita hilangkan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sudah kita bentuk, nah kita balikkan lagi warnanya. Pakai FB tadi, kita kasih pagar. Oke, sekarang udah nggak terlalu cerah, nggak terlalu cerah ya. Nah, sekarang kita udah buat ininya. Sekarang kita buat dia bagaimana ini mendatar ya teman-teman. Berarti kita balik dulu ke HTML. Nah, kita buat si hero ini tampilannya sebagai flex ya. Flex ya, bukan ini harusnya. Yang flex itu adalah yang nah. Oke, kita buat dia sekarang ya nav. Yang kelas nav kita buat display flex. Flex. Kita balik ke ini. Dia sudah ini ya geser ke kanan. Nah, cara terus selanjutnya kita background, kasih background deh biar kelihatan dia background color misalkan aqua. Oke, ya udah seperti itu. Nah, kita
Ini nanti kita hilangkan ya, jadi kita nggak pakai ini sebagai ini aja, sebagai penanda kalau kita sudah buat suatu flex atau sudah suatu implementasi display baru, yaitu untuk navigasi. Nah, navigasi ini ada flag, terus kita uh, justify content, space between, biar dia misah ya teman-teman. Saya save, nah dia udah pisah ya, jauh. Nah, sekarang kita akan buat dia jarak dari kiri ke kanan ya teman-teman. Kiri ke kanan berarti kita buat margin, topnya sama bawahnya 0, jadi 0 px. Left, kiri, dan kanannya baru kita kasih 200 px. Oh, ini kalau terlalu lebar berarti kita kurangkan 100 saja. Oke, ini sudah kelihatan lebih baik ya teman-teman ya. Oke, ini sudah buat, berarti sekarang bagaimana kita mengubah si R ini. Kita kasih jarak dari atas dulu ya. Akan nggak usah deh. Jadi kita ubah warna yang R ini jadi oranye, lebih oranye. Misalkan kita ke kelasnya dulu, apa nama kelasnya? Oh, nama kelasnya adalah logo. Jadi nama kelasnya adalah logo. Yang logo ini kita akan ubah teksnya. Cara mengubah teks yang ada di dalam kelas logo itu adalah menggunakan perintah color. Colornya kita lihat di sini, dia menggunakan warna apa ya? Kita double click. Warnanya itu menggunakan warna ini. Saya copy, misalkan saya, jadi teman-teman silahkan ikuti aja. Warnanya adalah, kita kasih tanda pagar ini. Oke, kalau kita lihat ke webnya, oh ya sudah, dia sudah berubah warna. Sekarang kita hilangkan dulu deh background ini biar kelihatan nih. Oke, dia udah terbentuk. Sekarang kita besarkan ukurannya, font size. Sorry, ini harusnya bukan menggunakan P ya, tapi kita gunakan H1 harusnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan gunakan, coba kita font size, misalkan 30 pixel. Oh ya, bisa. Jadi kita naikkan lagi, misalkan 40 pixel deh. Oke, jadi kelihatan lebih, ini ya sudah kelihatan sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat menunya itu terlihat seperti ini. Jadi tidak membuat suatu kolom. Jadi kita akan buat dia satu baris seperti ini. Bagaimana caranya? Kita akan buat ini menjadi sebuah display flex row ya. Jadi kita akan masuk ke kembali ke sini. Jadi nama kelasnya adalah kelas menu. Nah, menu ini kita buat kelasnya div kelas div bukan kelas menu. Kita buka kurung kurawal, baru kita display. Displaynya adalah ini, coba kita geser aja itu, biar kita nggak perlu pindah-pindah screen. Display flex. Nah, secara default flex itu adalah row, makanya jadi kita nggak perlu menggunakan flex direction. Flex direction bukan flex direction. Jadi kita nggak perlu melakukan ini karena secara default dia akan row. Tapi kalau teman-teman mau nambah juga boleh. Selanjutnya kita akan buat dia memisah dulu ya. Ini kan belum ada caranya. Caranya adalah kita perlu masuk ke P-nya. Bagaimana caranya? Diperhatikan hierarkinya. Jadi ada menu, baru kita gunakan ubah tag P ini ya. Jadi caranya adalah kelas menu, kita akan mengubah paragrafnya. Jadi kelas menu spasi P. Nah, kita akan kasih dia margin right, misalkan 10 pixel aja. Oke, ini dia sudah terpisah ya. Nah, kita ubah huruf awalnya, misalkan
Jadi huruf besar kita gunakan perintah text transform. Kita gunakan kapitalis. Nah, dia akan berubah ya. Huruf awalnya jadi huruf besar, terus kita buat dia lebih bold. Font weak, kita buat dia menjadi bold. Oke, sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi kita lihat, perhatikan jaraknya berapa ya kalau ini jarak antara satu titik ke sini. Oh, ternyata jaraknya 84. Coba kita buat sama ya teman-teman. Jangan desain. Kita buat sama, jadi margin right. Oke, sekarang lebih bagus ya. Oke, sekarang udah terlihat lebih bagus, lebih menarik. Kita sudah membuat menu header, menu navigasi. Kok header sih, Mbak? Navigasi ya. Ada menu beranda tentang hobi dan pendidikan. Terus ini ada logonya, kita logo ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain ini ya, bagian keduanya, yaitu bagian ini. Bagaimana caranya? Kita akan buat menu di bawah lagi. Ini navigasinya sudah selesai, jadi kita tutup aja dengan mengklik bagian ini. Nah, terus kita akan buat menu. Sekarang kita kasih tanda dulu deh, misalkan dengan menggunakan kontrol garis miring. Ini misalkan navigasi. Ini nggak akan dieksekusi ya, jadi pembatas saja. Mengingat aja kalau ini adalah menu navigasi. Nah, kita selanjutnya kita buat suatu komen lagi dengan kontrol garis miring. Ini dengan nama CTA. Oke, kita buat suatu kelas. Selanjutnya menggunakan perintah dengan kelas CTA misalnya. Jadi kita perlu masuk ke HTML dulu. Jadi div dengan kelas CTA. Terus di dalam kelas CTA ini ada bagian ya sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi kita kasih aja nama div CTA left. CTA sebelah kiri misalkan gitu. Terus ada lagi div CTA right atau CTA sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini ada apa aja sih? Ternyata ada teks Rio Juniantara, terus ada teks skill sama ada tombol. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita buat CTA left. Ini kita tambahkan misalkan satu teks dengan nama teks dengan kelas name misalkan. Terus namanya adalah namanya teman-teman. Ini saya gunakan nama saya sendiri. Terus ada teks lagi dengan nama kelas skill. Oke, skillnya apa? Jadi saya gunakan ini aja, saya copy. Tergantung teman-temannya ya. Tergantung skillnya teman-teman ya apa gitu. Jadi dimasukkan saja, nggak masalah. Oke, saya simpan. Nah, yang terakhir adalah tombol. Jadi saya perlu menambahkan suatu button. Button dengan nama kelas CTA BTN. Di button ini ada namanya kontak saya, ada teks kontak saya. Nah, coba saya save dan sekarang kita masuk ke browsernya. Nah, di sini sudah dibuat ya teman-teman. Kayaknya ini nih kita perlu ubah ya, yang kalau kita kasih padding itu bukan ya apa-apa. Jadi kita lanjut aja. Sekarang kita buat dia lebih tengah dulu ya. Ini masih terlalu finger ya. Misalkan CTA left-nya saya kasih sebuah kelas dengan nama CTA left. Kasih margin untuk di atas sama bawah 0 px, kiri kanannya adalah 100 px, biar sama dengan yang di atas. Oke, ini sudah geser. Selanjutnya kita akan buat background sebagai penanda dulu ya.
Oh iya, kita belum bikin sebelah kanan. Misalkan untuk sementara, ini saya buat suatu teks dengan nama gambar, karena di sini kita buat sebagai penanda aja ya. Oke, ini dia di bawah ya teman-teman ya. Padahal kita, oh salah, kita harusnya yang kita kasih margin itu adalah kelas CTA, bukan CTA Live. Tapi yang CTA ini kita hapus saja. Oke, biar dia sama-sama ya. Nah, sekarang CTA gambar ini masih di bawah, seharusnya kan dia di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Kita akan buat suatu display, kita akan ubah displaynya menjadi flex. Secara default, flex ini adalah row. Maka dia akan geser ke sebelah kanan. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita buat background color, misalkan saya pakai aqua ini, apakah dia sudah membuat, oh dia ternyata sudah buat ini ya, gambar. Maksudnya sudah membuat displaynya secara menyeluruh, uh, memenuhi lebar yang tadi ya, lebar secara default flexing. Oke, selanjutnya kita akan buat tingginya itu flex ini 70%, 80% aja ya. Cell height-nya adalah 80%. Oke, dia sudah hampir memenuhi ininya kita ya, background-nya kita tadi. Oke, selanjutnya kita buat uh, ini itu berpisah ya. Seperti biasa kita gunakan flex justify content, flex direction, bukan, justify content space between, between. Oke, kita sudah batasi ya kiri kanan ya teman-teman. Jadi ini udah kita pisah. Nah sekarang misalkan kita pastikan dulu nih, ini CTA left-nya itu segimana sih luasnya gitu. Kita perlu cari tahu dulu. Plus CTA left background color, misalkan blue, jangan deh, eh, yang warna ini. Nah, sini dia sudah punya lebar segini ya teman-teman ya. Nah, agar dia sama lebarnya kita gunakan uh, flex grow 1, oke. Dan CTA kita buat kelas CTR juga ya, karena di sini ada CTRI. Jadi kita buat kelas CTA right. Oke, kita gunakan flex grow. Kalau teman-teman belum tahu fungsi flex grow ini adalah agar menyesuaikan ya teman-teman ya, dengan luas. Jadi mungkin teman-teman nanti baca tentang di flex grow itu atau tonton video saya tentang flexbox ya, yang bagian flex grow. Oke, kita sudah membuat suatu ini suatu. Nah, kita akan buat dia rata tengah ya, maksudnya di tengah sini. Jadi kita akan menggunakan, karena dia berupa sebuah ini kita perlu buat dia jadi display flex dulu. Display flex dulu. Secara default dia akan ini row. Nah, kita gunakan flex direction column ya, biar dia dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya kita buat justify content ya. Justify content ini dia akan mengatur posisi main axis atau sumbu utama dari uh, flex tersebut. Nah, karena dia berhubungan ini adalah kolom, jadi main axisnya adalah dari atas ke bawah. Nah, kalau kita ingin membuat dia ke tengah, jadi main axisnya adalah center. Nah, ini sudah ke center ya. Nah, terus kontennya, adegan itemnya, ini kita buat dia rata kiri aja ya, star aja, flex star. Nah, ini sudah menyesuaikan, jadi nggak lebar kiri kanan gitu. Oke, sekarang kita sudah buat flexnya, jadi kita hilangkan aja warnanya ini.
Ini juga kita hilangkan warnanya biar dia nggak warna. Oke, ini uh, selanjutnya kita mengatur ini. Kita lihat referensi ini, fontnya kan besar sekali. Jadi kita akan balik lagi ke HTML. Kita lihat ada class name. Jadi kita akan masuk ke di bawah chat. Ini ada class name. Class namanya name. Terus misalkan name ini ada sebuah, kita balik ke index HTML-nya, ada sebuah, ini merupakan paragraf. Jadi kita akan berubah ukurannya menggunakan perintah font size. Font size misalkan font size 40 pixel. Kita buka browsernya. Nah, ini udah 40 pixel ya. Kita kasih efek efek apa namanya? Kita bold atau kita tebalkan. Bold. Oke, dia sudah bold. Terus selanjutnya ada uh, font, bukan, ada skill ya, skill. Kita lihat di sini skill ini jaraknya itu dekat ya teman-teman dengan namanya, cuma 15. Dan ini menggunakan ukuran font 16 pixel. Kalau ini berapa ya? Kita perhatikan, oh ternyata 48, kita ubah juga 48. Class name, fontnya, font size-nya 40. Terus yang ini font size-nya 16. Oke, kita akan buat kelasnya namanya apa ya? Oh, namanya kelasnya adalah skill. Kita buat kelas dengan nama skill. Oke, dengan font size 16 pixel seperti desain referensinya kita ya. Coba saya masuk ke ini sekarang. Oke, sudah menyesuaikan ya. Sekarang kita dekatkan dia ke atas ya. Gimana caranya? Kita buat margin. Margin topnya itu kita gunakan minus ya. Karena kalau secara default mungkin dia udah segini, berarti kita gunakan minus untuk mendekati atasnya. Minus 20. 20 pixel. Masih jauh. 30 pixel. Masih jauh. 40 pixel. Oke, sudah ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita turunkan box kontaknya. Tapi sebelum kita turunkan, kita akan desain tombol CTA button ini ya. Atau tombol click to action ini. Oke, kita akan buat kelas CTA button. Terus misalkan saya buat warnanya, ini warnanya apa ya? Kita lihat ada namanya. Oke, warnanya bisa diikuti ya teman-teman. Saya akan kasih dengan nama background color, karena kita gunakan untuk mengubah warna, agar ini kode hexnya ini ya. Jadi kalau kita lihat di browsernya, ya dia sudah ini sudah berubah warna ya. Saya coba majukan biar teman-teman bisa lihat. Ini dia sudah berubah warna. Oke, coba saya ubah ini, hilangkan bordernya misalnya. Border, eh, border non. Jadi nggak ada garis pinggir. Oke, bordernya sudah non. Terus saya kasih dia marginnya, padding di dalam jarak antar box. Misal jarak boxnya ini berapa ya, kita cek misalkan antara teks ke boxnya di pinggir itu 9, sebelah kiri kanannya 15, atasnya 9 atau 10 aja deh. Heading atas bawahnya 10 px, terus kiri kanannya 15 px. Nah, udah ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat dia lancip ya teman-teman. Border radiusnya itu berapa ya?
Border radiusnya kita bisa lihat di sini ternyata cuma 3 pixel. Oke, kita buat border radius untuk membuat sudutnya berapa ya? 3 pixel. Nah ini sudah. Terus kita ubah warna fontnya, color white misalnya. Oke, sudah ya. Dan kita kasih jarak ya. Jarak ke atas itu berapa pixel? 35 pixel. Margin top 35 pixel. Oke, kita kembali ke zoom out lagi. Ya oke, ini harusnya tampilannya teman-teman. Ini tampilannya sudah seperti ini, jadi sudah hampir mirip dengan desainnya kita ya. Jadi nggak masalah. Kayaknya ini terlalu tinggi ya, kita kurangi deh. 30 misalnya. Oke. Oke, sekarang kita sudah buat nama, kita sudah buat skill, dan kita udah buat tombol ya. Oke, misal tombolnya ini saya saat di pointer dia berubah menjadi gambar tangan, misalkan pointer, kursor, pointer. Jadi saat dia kursornya mengarah ke sini, dia akan berubah jadi sini. Nah, kursornya berubah jadi pointer ini. Oke, sekarang bagaimana sebelah kanannya? Untuk CTA sebelah kanannya, untuk sekarang kita gunakan foto aja ya. Misalkan di sini saya buat suatu box aja dan kita isi dengan gambar. Nah, kita gunakan contoh gambar ini, jadi teman-teman gunakan gambar masing-masing ya. Coba saya ekspor gambarnya. Gambarnya saya masukkan ke dokumen, ke HTML, belajar. Loh, di mana ya? Workshop. Ini tempatnya di mana ya? Saya lupa. Ini harusnya dimasukkan ke projectnya gambarnya teman-teman. Jadi project saya itu ada di HTML workshop web. Ini saya ekspor. Jadi silakan pakai teman-teman gambar teman-teman masing-masing ya. Jadi workshop web, personal web. Nah, di sini saya akan buat misalkan suatu folder, ya, saya buka aset. Di dalam aset ini baru saya masukkan gambarnya, cuma gambar yang saya akan ubah namanya jadi foto, misalkan foto.png. Oke, kalau sudah nanti dimasuk, harusnya ada di project teman-teman ya. Jadi masukkan aja ini gambarnya, gambar teman-teman ke sini, ke ini tuh, ke tahu misalkan saya kasih contoh download gambar dari Google ya. Atau di misal kita Unsplash, terus kita buka Unsplash, person, bisa ambil gambar orang, misal ke gambar ini aja deh. Saya download yang versi kecil aja ya, biar yang small aja. Download, oke. Cara gampangnya adalah kalau mau masukkan itu buka foldernya. Nah, kalau teman-teman sudah download, sekali ini drag aja langsung ke folder itu. Nah, harusnya ada dia ya. Ini saya rename misalkan. Ini saya hapus dulu gambar yang pertama. Gila. Nah, saya gunakan misalkan foto lagi, namanya adalah foto.jpg. Oke. Ini saya geser. Oke, fotonya udah siap.
Sekarang kita buat di CTRI-nya. CTRI-nya misalkan saya buat suatu div dengan nama image box. Terus ada image di dalam. Misalkan saya buat box-nya dulu ya teman-teman. Box-nya misalkan kita buat uh, apa tadi namanya? Image plus image box. Oke, sorry. Image box. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Nah, itu udah hilang. Kita akan buat misalkan box. Ini tingginya berapa ya? Tingginya 452, lebarnya 357. Oke, kita ikuti aja. Image box dengan hex setinggi 452. Width-nya 357 pixel. Ini 357 pixel. Kita kasih background color deh biar ini background color aqua biar kita bisa lihat perubahan. Oke, ini sudah ya. Ini terlalu besar, kita kecilkan deh. 300 ini kita kurangi 50 jadi 400, ini kita juga 300. Oke, segini aja kali ya. Oke, selanjutnya coba kita cek posisinya udah di tengah belum ya. Jadi kita lihat siapa yang membungkus dia itu. Membungkus dia adalah kelas CTRI. Kita bikin dulu kelas CTRI. Kelas CTRI. Ini selanjutnya kita buat background color. Misalkan kita ke yellow aja. Oke, kita buat biru ini di tengah ya teman-teman. Kita buat biru ini di tengah dengan cara bisa bikin just the content center. Bikin item center. Oke, ini sudah di tengah ya. Oke, sekarang kita hilangkan aja deh semua warnanya itu, delete. Ini juga bisa kita biarkan ini. Lalu di sini itu kita akan masukkan gambar ya di sini box ini. Kita akan gunakan image dengan di source-nya ini kita panggil image assets. Nama image-nya tadi adalah asset garis miring foto.jpg. Ini besar sekali ya teman-teman. Jadi kita akan buat ukurannya sesuai dengan ini ya kita. Oke, setelah kita buat ya maksudnya setelah memasukkan gambarnya, selanjutnya kita akan membuat gambarnya ini sesuai ya. Gimana caranya? Kita gunakan kelas image yang tadi itu. Kita gunakan kelas image ini, kelas image, bukan image box, image. Lalu masukkan width lebar 100%. Jadi dia, sorry, 100% jadi agar mengikuti warna, maksudnya ukuran dari boxnya yang image box ini. Oke, selanjutnya kita akan buat ini border radius 15 misalkan. Buat dia 15 misalkan dengan cara border radius 15 pixel. Oke, selanjutnya ini backgroundnya kita hilangkan biar nggak ada biru-biru. Oke, terus selanjutnya ini kayaknya masih terlalu kurang turun deh.
Jadi di bagian navigasi itu, kita kasih padding ya. Misalkan padding untuk padding top, misalkan kasih 20 pixel aja. Oke, sudah lumayan bagus. Jarak antar atas ke bawah ini kayaknya kita tambah padding button misalkan 20 pixel. Oke, yep, kurang lebih bagus ya. Ya, sebetulnya teman-teman ya. Tutorial kali ini tentang bagaimana membangun web sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, maksudnya web portfolio ya, menggunakan HTML, CSS. Semoga membantu teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman ya. Oke, stay tune terus ya di sini karena kita akan nambah fitur-fitur lainnya seperti misalkan kita akan buat fitur di bawahnya lagi seperti hobi, itu di bawahnya lagi ada kegiatan atau hal yang mendeskripsikan teman-temannya. Oke, kurang lebih dari itu dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.